Kisah di sebuah laut dalam, hiduplah sepasang secoli bernama Srini Naga Biru dan Buto Hiu. Mereka memiliki seorang bayi perempuan yang diberi nama Malaikat Laut Mas. Mereka merupakan pasangan yang tidak saling mencintai. Oleh karena itu, pernikahan mereka pun kandas. Hak asuh Malaikat Laut Mas jatuh ke tangan Srini Naga Biru. Buto Hiu yang tidak terima pun memaksa Srini untuk membuat sebuah perjanjian, yaitu jika Malaikat Laut Mas sudah dewasa, maka ia memiliki hak untuk memilih ingin tinggal bersama ayah atau bersama ibunya. Srini Naga Biru pun kemudian memutuskan untuk menikah kembali dengan pria yang memang sudah ia lama dambakan, Gurita Gumbul. Waktu pun terus berlalu, dan tanpa terasa, bayi Malaikat Mas kini sudah tumbuh menjadi seorang idola cilik yang sangat dicintai oleh seluruh penjuru lautan. Malaikat Mas memiliki banyak penggemar yang sangat mencintai dirinya. Ia dilakukan layaknya seorang putri oleh semua orang. Namun, di balik gemerlap kehidupannya, tidak satu pun orang yang tahu bahwa sesungguhnya Malaikat Mas tidak lebih dari seorang putri yang berada di dalam sangkar, di mana seluruh aktivitas dan kehidupannya diatur oleh sang ibu. Satu-satunya hal yang dapat membuat dirinya terhibur dan tetap kuat menjadi seorang idola adalah membaca surat penggemar anonimnya. Waktu pun kembali berlalu, dan kini Malaikat Laut Mas sudah menjadi seorang idola dewasa yang tak lagi mau menuruti semua perintah ibunya. Diam-diam, di saat malam hari tiba, ia menyelinap keluar dari kamarnya. Ia sangat suka merasakan udara dan gemerlap kota pada malam hari. Ia merasa lebih hidup dan lebih bebas. Namun, pada suatu hari, Malaikat Mas pun sadar bahwa ia memiliki seorang penguntit yang akan selalu mengikutinya diam-diam saat ia melakukan aktivitas keluar pada malam harinya. Tapi Malaikat Mas tidak bisa bilang ini kepada siapapun, karena kalau sampai ketahuan, maka aktivitas keluar diam-diamnya pun akan ketahuan juga. Pada suatu hari, saat Malaikat Laut Mas selesai menggelar konser, ia beristirahat di sebuah hotel, dan di lobi hotel tersebut, Malaikat Mas bertemu dengan penguntit yang sangat ia kenali ciri-cirinya. Dia melihat orang itu tidak sengaja menjatuhkan sepucuk surat, dan karena penasaran dengan amplop yang terlihat sangat familiar itu, Malaikat Mas pun membaca isi surat itu. Dan ia sangatlah terkejut, karena isi surat itu merupakan surat milik penggemar anonimnya yang selama ini sudah berkali-kali menghiburnya saat ia jenuh menjadi seorang idola cilik. Malaikat Laut Mas pun mengembalikan surat itu kembali dengan menuliskan bahwa ia ingin bertemu dengan sosok anonim yang selama ini sudah menghibur dirinya lewat kata-kata. Mereka pun akhirnya bertemu, dan penggemar itu memberi satu pernyataan yang sangat mengejutkan. Ia berkata, "Sebenarnya saya ini adalah ayah kandungmu, dan ayah melakukan itu semua karena ingin merasa selalu dekat denganmu tanpa ketahuan ibu." Malaikat Laut Mas yang terkejut pun bergegas pulang ke rumah
untuk menanyakan kebenarannya kepada sang ibu. Namun secara kebetulan ia mendengar percakapan orang tuanya. Tapi gimana kalau Buto Hiu bisa merebut laut emas dari kita? Pasti kehidupan kita akan beda dari sekarang, ucap Srini. Tenang aja, orang itu pasti gak akan mungkin mampu mendekati laut emas, belas Gurita Gondo. Mendengar percakapan itu, malaikat laut emas memantapkan hati untuk memilih tinggal bersama ayah. Sebelum pergi dari rumah itu, malaikat laut emas sempat mengeluarkan semua emosi yang selama ini sudah ia pendam. Aku merasa sangat terkekang sejak kecil. Kalian berdua tidak pernah membiarkanku hidup bebas sedikit pun. Rupanya kalian memiliki rencana untuk menjauhkanku dengan ayahku. Tak lama dari keributan itu, Buto Hiu pun datang menjemput putrinya, malaikat laut emas, dan mereka pun hidup bahagia untuk selamanya.